Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya DJ Didi alias Wawan TikTok di channel Didi Wiliawan Official. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini teman-teman, saya akan memenuhi salah satu request video dari teman saya yang berada di negeri jiran Malaysia. DJ Didis merequest satu buah video tentang detail cara membuat olahan tanah liat untuk membuat batu bata. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, tadi sudah kita lihat di awal tanah yang sudah kita uruk ya, sudah kita kumpulkan, kemudian kita beri air secukupnya 2-4 ember atau lebih ya, kita gunakan untuk membasahi tumpukan tanah yang sudah kita kumpulkan tadi. Ya, cara ini kita lakukan masih sangat-sangat manual ya teman-teman ya. Kita mengolah tanah liat ini dengan cara manual. Oke, untuk yang selanjutnya kita campurkan tanah yang sudah kita siram air tadi dengan pasir. Ya, kita berikan tambahan pasir di atas tanah yang sudah kita kumpulkan tadi. Untuk pasirnya ini kita boleh bisa menggunakan pasir yang ada di sungai ataupun pasir yang berada di dalam tanah. Untuk pasir tanah sendiri ini teman-teman pasti sudah pernah lihat, jika mungkin ada orang yang sedang menggali sumur tuh di lapisan keberapa tuh ada pasir. Nah, itu pasir itu bisa kita gunakan untuk menjadi campuran dalam pembuatan olahan tanah liat. Nah, oke teman-teman, jika semuanya sudah rata dengan campuran pasir, selanjutnya kita cangkul atau kita paculi dengan satu arah ya, seperti ini. Ini agar pasir tadi yang sudah kita
letakkan di atas tumpukan tanah itu bercampur dengan tanahnya, seperti itu. Jadi usahakan tidak ada sedikit pun yang terlewatkan, agar nantinya pasir dengan tanah tadi bercampur dengan rata. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita sudah mencangkuli dengan satu arah seperti tadi ya, seperti pada video ini. Nah selanjutnya ini kita akan tambahkan beberapa ember air lagi. Ini juga secukupnya teman-teman ya. Kita perhatikan apakah tanah yang sudah kita campuri pasir tadi, yang sudah kita campuri juga itu masih kurang air ya. Untuk saya sendiri teman-teman, saya lebih suka menggunakan lebih banyak air agar nantinya olahan tanah liat yang kita buat itu tidak terlalu keras ya, untuk memudahkan kita saat membuat batu-batanya. Oke, selanjutnya teman-teman, selanjutnya kita pacu lagi ya, kita cangkuli lagi arah berlawanan dengan arah yang pertama ya. Tujuannya sama, agar air, pasir dan juga tanah tadi tercampur lebih merata lagi. Ya, usahakan dicangkul ataupun dipaculi secara merata ya teman-teman ya, supaya tanah liatnya tadi yang kita buat olahannya itu benar-benar tercampur dengan air, pasir dan juga tanah, saling bercampur seperti itu. Ya, selanjutnya teman-teman, jika sudah kita lakukan 2 kali pencangkulan secara bolak-balik seperti tadi, nah ini kita injak di permukaan tumpukan tanah tadi ya, yang olahan tanah liat itu kita injak terlebih dahulu ya. Setelah selesai itu kita injak dulu ya, injak secara merata supaya adonan tanah liatnya itu tadi hancur dan bercampur. Nah, setelah proses ini teman-teman, ini kita akan menuju proses penumpukan. Ini adalah proses penumpukan, ini adalah proses yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi landasannya itu, lantainya itu kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian beri sedikit pasir di dasarannya ya, beri sedikit pasir di dasarannya. Ini fungsinya untuk supaya adonan tanah liat yang sudah kita paculi kemudian kita injak tadi, kita campuri air, itu tidak melengket dengan dasarannya. Ini memudahkan kita untuk saat kita memindahkan adonan tanah liat ini ke tempat pembuatan batu bata, itu tidak lengket teman-teman. Jadi kita berikan pasir, kita acur rata ya.
Oke, selanjutnya teman-teman, kita sudah melakukan proses ya, kita lakukan proses penumpukan. Di proses penumpukan ini teman-teman, ini prosesnya agak sedikit lebih panjang ya, lebih lama gitu, karena tanah liat yang sudah kita olah tadi, yang sudah bercampur air dan juga pasir, itu dia agak sedikit padat dan juga lengket seperti itu. Nah, jadi ini prosesnya agak sedikit lama. Oke teman-teman, ya ini sekedar informasi ya teman-teman. Ini kita melakukan hal yang seperti ini, cara seperti ini sangat-sangat manual ya teman-teman. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah pernah ada peralatan yang sedikit canggih lah seperti itu. Dia menggunakan mesin, baik mesin diesel ataupun dinamo yang menggunakan listrik. Tetapi pembuatan batu bata ataupun pengolahan tanah liatnya yang menggunakan mesin itu sangat membutuhkan banyak tenaga. Sebelumnya ini pernah kakek saya juga menggunakan hal seperti itu, tapi tidak berlangsung lama karena dia membutuhkan banyak tenaga. Sementara kami yang punya usaha kecil-kecilan seperti ini teman-teman, ini harus menggunakan cara manual. Karena kenapa? Tenaga kerja tidak cukup untuk apabila kami menggunakan peralatan yang modern itu tadi, yang peralatan yang sedikit canggih gitu. Jadi teman-teman, kalau untuk yang menggunakan alat yang sudah modern itu kita membutuhkan satu orang untuk mengambil urukan tanah yang sudah hancur, kemudian satu orang yang untuk mengisi air, satu orang untuk menunggu keluarnya adonan tanah liat itu di mulut pembuangan mesin tadi, itu keluar sudah berbentuk batu bata, dan satu orang lagi di ujung sana mengiris atau memotong ukuran batu batanya, dan satu orang lagi untuk menyimpan batu bata yang sudah habis dibuat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk usaha kecil-kecilan seperti ini tidak dapat melakukan atau tidak dapat menggunakan alat seperti itu karena dia membutuhkan banyak tenaga. Tapi kalau untuk kami ya biasanya ini sudah cara cepat ya teman-teman, untuk membuat adonan tanah liat kemudian dibuat batu bata. Dan lagi teman-teman, adonan tanah liat seperti ini hanya untuk pembuatan batu bata saja. Adonan tanah liat seperti ini tidak dapat kita gunakan atau kita buat untuk pembuatan tembikar, kemudian vas bunga yang seperti itu ya, tungku itu nggak bisa teman-teman, karena olahan tanah liat seperti ini khusus untuk pembuatan batu bata. Karena untuk pembuatan tembikar itu dia lebih rumit lagi, dia lebih halus lagi pembuatan adonan tanah liatnya, karena yang di sana yang pembuatan tembikar itu dia tidak boleh ada satu akar atau kayu dan juga kerikil yang bercampur di dalam adonan tanah liatnya. Sementara untuk pembuatan batu bata ini tidak semulus dan sehalus itu teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah selesai ditumpuk ya, adonan tanah liatnya sudah kita tumpuk. Nah selanjutnya ini kita rapikan, kita injak lagi untuk merapikan adonan tanah liatnya. Ini proses ini dilakukan sebelum dipindahkan ke tempat pembuatan batu batanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk pembuatan yang terakhir ini agak sedikit lama ya teman-teman, makan waktu karena kita harus injak lagi, rapikan lagi seperti itu, agar hasilnya pembuatan tanah liatnya kita tuh lebih tercampur seperti itu. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman bertanya kenapa harus menggunakan pasir campurannya gitu ya. Jadi tujuannya itu agar untuk memperkuat hasil dari pembuatan batu batanya seperti itu teman-teman. Seperti halnya untuk adonan semen seperti itu, harus adonan campuran semen gitu ya, biasanya harus menggunakan pasir dan juga semen ya, kurang lebih sama seperti ini. Tapi kalau untuk pembuatan batu bata dia modelnya menggunakan tanah, kemudian pasir dan air seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah proses yang terakhir ya teman-teman ya, penumpukannya seperti ini.
Ini caranya tidak ribet ya teman-teman ya, sangat mudah apabila teman-teman ingin mencoba di rumah. Ya, untuk tanahnya sendiri teman-teman bisa menggunakan tanah di halaman rumah kita atau di belakang rumah kita atau tanah ladang kita, seperti itu boleh. Atau kita beli urukan tanah yang memang ada orang yang jual urukan tanah kemudian kita olah jadi batu bata, bisa teman-teman. Jadi tidak ada tanah khusus seperti itu untuk pembuatan batu bata ini, tanah biasa saja. Ya, ini masih proses ya teman-teman ya, proses untuk merapikan tumpukannya ini sebelum dipindahkan ke tempat pembuatan batu bata. Ya, itulah tadi teman-teman caranya, bagaimana caranya, langkah-langkahnya untuk pembuatan adonan tanah liat untuk membuat batu bata. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba, silahkan mencoba apabila ada yang ingin mencobanya membuat batu bata sendiri. Ya, biasanya itu ada ya teman-teman ya yang ingin membuat batu bata sendiri. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Pastikan Anda selalu stay di channel Dedi Yuliawan Official. Saya punya vlog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.